Shalom. Shalom. Lebih semangat Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Selamat datang di rumah Tuhan. Kita tahu pagi ini masih ada kekuatan kita, kesehatan kita, semuanya tidak terlepas dari kebaikan Tuhan. Amin. Dengan kerendahan hati, dengan hormat, saya undang Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih untuk berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan sembah kita. Kita memberikan pujian penyembahan yang terbaik dari hati kita. Semampu kita mempersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang terkasih, yang kami sembah, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Kami boleh datang ke tempat-Mu, kami boleh datang dan sampai di sini dengan selamat. Kami tahu Tuhan semuanya karena perbuatan tangan-Mu. Kiranya Tuhan Kau mengambil alih acara ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Kau yang beracara, yang berkuasa di atas kami. Segalanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar pujian penyembahan kami sampai kepada tahta-Mu dan boleh menyenangkan Engkau. Beracaralah sebebas-bebasnya Tuhan, bertahtalah lebih lagi di dalam setiap kami. Ampuni segala dosa bentuk pelanggaran kami dalam 1 minggu ini. Biarkan minggu ini kami datang Tuhan, kami keluar dari tempat ini kami beroleh hati yang baru. Kami beroleh semangat yang baru dan kami boleh pengajaran yang baru. Dan juga tolong memberkati setiap jemaat Tuhan yang belum hadir bersama kami. Mungkin di antara mereka sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Mungkin di antara mereka Tuhan sedang ada kepentingan, Tuhan sertai. Mungkin di antara mereka Tuhan Yesus sedang ada keperluan, Tuhan sendiri yang beracara. Memberkati juga hamba Tuhan yang sebentar nanti akan menyampaikan kebenaran firman. Biarkan firman itu Tuhan tidak hanya kami dengar, tidak hanya kami baca, tapi firman itu Tuhan boleh menjadi tuntunan, pengajaran dan didikan untuk kehidupan kami. Biar di dalam hidup kami Tuhan kami boleh berubah dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan saudara. Kita tahu Tuhan begitu baik pada
dilayakan pagi ini untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Ini kami Tuhan, kami bawa hati kami bawa diri kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Kami sembah Kau, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat kami masuk Tuhan, saat masuk ke hadirat-Mu, kami tersungkur dan sembah. Kami berikan korban syukur, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Lebih lagi kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Kami persembahkan Tuhan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Jemaat Tuhan sendiri katakan dengan lembut, persembahkan suaramu saudara. Bawa korban
mau melihat semangat Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu, kita mau mengatakan salam GPDI Hosana, amin. Saya hitung-hitungan ketiga, 1, 2, 3, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya mau bertanya, Bapak Ibu yang datang dengan beban, sakit, penyakit atau apapun ada hari ini, boleh angkat tangan kirinya. Angkat tangan kirinya tinggi-tinggi untuk Tuhan. Tidak ada yang punya tangan kiri. Tangan kiri. Oke, Bapak Ibu yang mau datang pada Tuhan mengatakan, Tuhan ini bebanku. Boleh angkat tangan kanan? Boleh angkat tangan kanan? Nanti yang enggak angkat tangan saya suruh maju loh. Singer di sini satu kurang. Angkat kedua tangannya Bapak Ibu. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau datang ke bait Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan baik. Kita mau datang ke baiknya pagi hari ini. Bapak Ibu minta tolong tepuk tangan di atas. Kita mau sama-sama katakan sendiri tanpa musik, kita mau bersyukur sama Tuhan, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya.
jemaat saya persilakan kembali duduk ke hadirat Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Kur Kaum Wanita. Untuk waktu dan tempat dengan hormat dipersilahkan.
Terima kasih ibu-ibu kaum wanita, sungguh luar biasa pujian boleh memberkati kita. Jika kita tadi sudah datang ke dalam hadirat Tuhan untuk menyembah, kita sudah datang ke bait Tuhan untuk menyerahkan beban kita, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai salah satu syukur kita pada Tuhan. Yang bertugas persembahan, waktu dan tempat kami persilahkan. Firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama persiapkan hati kita persiapkan diri kita mau bawa satu pujian. Hanya Engkau Tuhan Yesus, hanya sumber firman-Mu yang memberikan kami kedamaian, yang memberikan kami penghiburan, yang memberikan kami kekuatan untuk tetap bisa Tuhan mendekatkan diri kami lebih lagi sama Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan, hanya Kau
kami boleh menikmati kesukaan sorga, kami boleh menikmati damai sejahtera. Oleh sebab itu kesempatan yang indah ini Tuhan, kami telah mempersiapkan hati kami untuk sebentar kami menerima kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus, kami sangat butuh dan perlu akan kebenaran firman itu Tuhan, yang membawa kami untuk mengerti rencana kehendak-Mu, yang membawa kami Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus mengagungkan Engkau, karena dalam firman-Mu ada satu jawaban di dalam setiap problem permasalahan hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau telah mempersiapkan hati kami sebagai tanah-tanah hati yang subur, sehingga mampu ditanami oleh benih-benih firman Allah. Makasih Tuhan, makasih Engkau telah siapkan kami untuk bersama-sama menikmati kuasa-Mu. Urapi kami hamba-Mu, berkati firman-Mu, kami terima firman-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya, puji Tuhan, salam, haleluya, semangat. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sungguh hari ini adalah sangat hari yang istimewa. Ya, mulai dari pimpin pujian, ya saya berterima kasih sebenarnya adalah Ibu Tina. Ya, kemarin sama-sama yaitu mempersiapkan dalam pelayanan, namun karena sesuatu hal sehingga Ibu Tina tidak bisa melayani karena tadi malam anaknya harus masuk rumah sakit. Oleh sebab itu kami berterima kasih kepada Ibu Fitri yang telah menghandle, Tuhan memberi kemampuan. Amin. Puji Tuhan. Begitu juga hari ini Bapak Gembala Saudara dan Bapak Tio ada pelayanan di Gresik, sehingga ya hari Jumat dia mendapat yaitu tugas dari MD mendadak, sehingga ya sebagai hamba Allah harus selalu siap. Amin, haleluya. Bahwa dalam doa saat ini kalau hadirat Tuhan sudah ada, bila hadirat itu tetap kita miliki, sehingga kita akan mampu menerima lawatan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan, Bapak Ibu, dalam perjalanan kita, dalam iring Tuhan, dalam melayani Tuhan, banyak sekali tantangan, halangan, rintangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam hal itu kita tidak menyerah, kita tidak patah semangat, karena yang kita imani, yang kita percaya adalah Allah yang berkuasa, Allah yang mampu menolong saudara dan saya. Amin. Kita tetap ada bertahan di dalam iman dan pengharapan. Disitulah Allah akan campur tangan. Puji nama Tuhan. Kita langsung saja kita membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal 17, kita membaca ayat yang ke-40 sampai dengan ayat 45. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kita baca bergantian supaya kita sama-sama yaitu mendapatkan berkat dalam kita membaca, mendengar dan melakukan. Amin.
Kita akan baca ayat 40, Bapak Ibu Saudara 41. Demikian selanjutnya sampai ayat 45 kita baca sama-sama. Ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat 41. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. 43. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingnya kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. 45 sama-sama 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup manusia itu adalah bagaikan dalam peperangan, dalam pergumulan, ya kan? Hidup manusia itu seperti itu, keadaan kita ada di muka bumi ini selalu ada pergumulan, selalu ada peperangan. Seperti yang dituliskan oleh Nabi Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa manusia itu selalu penuh dalam pergumulan. Ayub 7 ayat 1. Jadi hidup manusia itu penuh dengan pergumulan. Pergumulan itu atau peperangan. Kata lain dalam Alkitab, pergumulan itu perang. Pergumulan perang atau pergumulan di dalam secara jasmani. Bergumul di dalam ekonomi, bergumul dalam pekerjaan, bergumul di dalam usaha, bergumul di dalam bermacam-macam kebutuhan jasmani, baik sakit penyakit. Ini pergumulan semua manusia, baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Pergumulan yang sangat penting adalah pergumulan tentang keimanan, tentang kepercayaan. Inilah yang seringkali kita hadapi, apalagi hidup di akhir zaman. Keimanan, kepercayaan sangat-sangat, peperangan sangat-sangat menjadi penentang di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita membaca ayat yang kita baca tadi adalah menceritakan kebesaran Tuhan, pembelaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ini, kalau kita seluruh baca pasal yang ke-17, kita tahu bagaimana dua bangsa ini dalam problem permasalahan yang dihadapi. Sampai hari ini bangsa itu tidak ada damai, tidak ada
yaitu ketenangan, tidak ada yaitu penyelesaian. Sejak zaman Alkitab ini tertulis, dua bangsa itu selalu bertentangan, dua bangsa ini selalu mengadakan peperangan-peperangan. Kenapa? Karena masing-masing punya kekuatan, masing-masing punya yaitu tujuan yang sama untuk yaitu merebutkan satu negara. Tetapi kita lihat kedua bangsa ini masing-masing cara mereka untuk menghadapi perlawanan, menghadapi permusuhan ada. Kita lihat dengan cara-cara yang seperti berikut. Yang pertama, bangsa Filistin, cara untuk mengatasi permasalahannya antara lain. Lalu kita lihat ayat yang ke-44. Tadi dikatakan ayat 44 dikatakan, pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Filistin ini adalah cara untuk menyelesaikan permasalahan problem kehidupan dengan cara kesombongan. Ya kan, di sini tadi dikatakan, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu. Hadapi aku. Nah, ini adalah suatu kecongkaan tinggi hati yang ada di dalam kehidupan bangsa Filistin ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tinggi hati, kecongkaan itu adalah, kesombongan itu adalah miliknya iblis. Jadi orang yang kesombong, orang yang tinggi hati, orang itu tidak sadar bahwa mereka adalah dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ya kan? Akunya yang ditonjolkan. Ya sih. Aku. Itulah sifat sikap dari kuasa kegelapan. Ini dimiliki oleh bangsa Filistin. Untuk menghadapi problem permasalahan hidup, kesombongan yang dimiliki. Padahal lalu kita lihat di dalam Amos pasal 16. Bapak Ibu lihat Amsal 16. Bapak Ibu di situ, Bapak Ibu lihat Amsal 16. Kita lihat Amsal 16. Kita lihat ayat yang ke-5. Amsal 16 ayat yang ke-5. Kita ketemu Bapak Ibu, kita baca sama-sama. 2, 3. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Nah, jelas firman Tuhan yang mengatakan kesombongan tinggi hati. Bapak Ibu, kalau pujian tadi mengatakan bukan karena kasih, kelebihan, kekurangan, kelebihan, kemampuan, bukan dari kekuatan kita. Nah, saya tidak janjian kebenaran firman Tuhan dengan yaitu pujian kaum wanita. Tidak ada yang perlu kita sombongkan dalam hidup ini. Biarpun seolah-olah kita memiliki dunia ini, tapi tidak ada yang perlu disombongkan. Karena kita tahu kesombongan itu adalah milik iblis. Dan kesombongan itu kekejian bagi Tuhan. Sangat keji di hadapan Tuhan. Dan kita akan lihat lagi di dalam Amsal 16 ayat yang ke-18. Bapak Ibu lihat. Tetap dalam Amsal Soleman 16 ayat yang
18. Coba kita baca sama-sama ayat ini 2, 3. Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, jelas firman Tuhan. Sebagai anak Tuhan tidak ada yang kita harus banggakan. Semua dari Tuhan. Kapan lalu Bapak Ibu di sini ada pertemuan hamba-hamba Tuhan pendeta wilayah Jombang Mojokerto. Ya, terima kasih persembahan Bapak Ibu untuk menjamu hamba-hamba Tuhan. Mereka katakan, Pak Ali orangnya diam-diam menghanyutkan. Dia bilang gitu, melihat kondisi rumah Allah yang begitu indah. Bapak Pendeta Ali bilang apa? Dia akan saksikan semua dari Tuhan untuk Tuhan. Kami hanya sebagai penunggu seperti itu. Tidak ada, mereka membanggakan, mereka mengetahui, mereka menyanjung. Tapi dalam diri Bapak Gembala katakan, tidak. Semua dari Tuhan. Amin. Sehingga di sini tadi dikatakan bahwa kesombongan adalah, tinggi hati adalah mendahului kehancuran. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh sebagai contoh, lalu kita baca di dalam Kejadian 11, yaitu tentang Menara Babel yang didirikan oleh Nimrod. Menara Babel ini adalah lambang kesombongan. Nimrod mengajak seluruh umatnya, dia ingin membuat menara yang setinggi langit. Apa isinya? Supaya dia adalah memperkenalkan dirinya adalah orang yang hebat, orang yang kuat, dan mereka akan mempunyai fokus untuk yaitu meninggikan hatinya. Tetapi Tuhan Yesus, tetapi Allah yang kita sembah, mereka yang menyombongkan diri akhirnya apa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Gagallah rencana untuk mendirikan menara Babilonia itu. Gagallah rencana itu. Kegagalan itu adalah dipicu dulu adalah satu bahasa menjadi berbagai-bagai bahasa agar bangunan itu tidak terbangun, kacau balau. Arti Babel adalah kekacauan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat betapa hebatnya, yaitu orang Filistin ini menghadapi problem permasalahan dengan cara yang pertama adalah kesombongan, tinggi hati. Tinggi hati, kesombongan adalah miliknya iblis. Kita tahu iblis yang selalu mengganggu, membuat kita kacau. Yang kedua, kita lihat ayat yang ke-44 tadi, yaitu ayat 44 tadi dikatakan, pula orang Filistin itu berkata kepada, hadapi aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Apa artinya? Dia katakan hadapi aku. Di sini adalah setelah kesombongan, yang kedua adalah orang Filistin, tentara Filistin ini, karena dia punya senjata yang lengkap, seolah-olah dia tidak akan terkalahkan. Dia tidak akan pernah mengalami jatuh karena dia sudah dilengkapi dari kepala sampai kaki, mereka dilengkapi dengan
yaitu satu senjata yang secara manusia tidak mungkin dia terkalahkan. Dia bersandar atas kekuatannya, dia bersandar atas kemampuannya, dia bersandar atas apa yang ada dalam hidup mereka. Inilah orang Filistin menghadapi permasalahan problem yang dia hadapi. Padahal di dalam kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5 di situ dikatakan apa Bapak Ibu? Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini keadaan orang-orang Filistin. Dia pakai akalnya, dia bersandar pada kekuatannya. Dia bilang tak akan mungkin dia akan bisa diluluhkan atau dihancurkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, bangsa Filistin cara menghadapi permasalahan. Yang ketiga adalah merendahkan orang lain atau menghina. Ayat 43 tadi dikatakan, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para Allah orang Filistin itu mengutuki Daud. Nah, di sini dia Bapak Ibu merendahkan. Ya. Kenapa? Karena Daud adalah dianggap anak kecil. Orang yang tidak berpengalaman sebagai gembala domba dan sederhana. Mereka anggap orang Filistin ini tentaranya, pahlawannya begitu gagah perkasa, begitu lengkap, sehingga dia katakan, apakah aku anjing? Kau datang aku dengan tongkat. Nah, memang gembala itu bawa tongkat untuk menghalau dombanya yang mulai jauh, yang mulai ya, domba-domba itu macam-macam. Ada yang domba itu ya kan, ada yang domba itu baik, ada yang domba itu cinta-cinta menjauhi gembalanya, tidak mau kumpul sama temannya, jauh cari rumput yang hijau, ya tanya. Ya, sehingga gembala ini punya senjatanya tongkat, ya kan, tongkatnya bisa melengkung gini ya. Ya itu untuk menarik seret. Nah, ya di situ ya, kadang-kala Bapak Gembala, pelayan-pelayan Tuhan, tim besuk mendatangi mereka dengan satu penghiburan, kekuatan. Mengapa? Ayo kembali. Terus ono sing ngomong ini, Bapak Ibu, wong Kristen iku lho, nek jemaate gak teko diboleki, ya memangi kayak duwe umat sing akeh kon. Ada yang seperti itu. Umatnya cek akeh. Sebab wong Kristen kok didik sehingga berusaha. Nah, Bapak Ibu, mereka tidak tahu kenapa. Karena keselamatan ada hanya di dalam jalan itu ana mau Yesus tok, ana jalan dia. Ya kan? Jalan itu hanya ada dalam Yesus. Tidak ada sampai kepada Bapa kalau jalan itu adalah salib. Nah, kapan lalu kita tuh bercerita. Bah, sampean meneh-meneh nek mlebu rono ku liwat apa, Pak? Kuwat ayer. Lho kuwat apa? Kuwat Siratal Mustaqim. Nomor 1 sing itu ndahne landepe, Mbah. Lho, tapi aku kan duwe
duwe tumpakan apa Mbah? Wedhus. Waduh, temen wedhus isa. Wedhus isa Mbah. Iso Mbah. Iso Mbah. Jadi dia bilang, ya iso. Wong wedhus kok numpakin kok lah Mbak. Sakno numpak wedhus sampean numpak wedhus. Lah nek pating kerembek ngono. Ama guyon. Lah nek sampean mayane. Aku wetku salib. Salib. Iya mangkane kok lambange. Dadi salipe kok ana jurang salipe ngono. Kuat. Teko apa mayeri? Lho macam-macam. Ana sing teko mas, gak bakal iku. Oh iya. Iya, Mbah. Ayo nguwat melok aku. Emoh jare gak mau. Emoh buatku dhewe. Hati-hati lho, buat rambut situ disikadati itu. Nah, disitulah letak karena mereka sudah terbuai oleh pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang tidak masuk akal. Tetapi bagi kita, di sini kita lihat yang ketiga tadi adalah merendahkan hatinya, merendahkan, menghina, tidak punya sifat karakter yang dimiliki Panglima Filistin, penuh dengan kesombongan, penuh dengan yaitu kebencian. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah masalah yang pertama yang kita menghadapi dalam kehidupan kita. Bayangan orang Filistin ini bayangan kehidupan kita yang menghadapi problem permasalahan hidup. Seringkali kita mendengar, aku iki wis setia. Pertama, aku iki wis bayar perpuluhan atau persembahan kasih. Tapi kena opo? Aku kok ijik ngene. Nah, itu penilaian menurut diri sendiri. Nah, kenapa masih seperti itu? Ada sesuatu yang Allah kerjakan dalam hidup ini. Itu sing setia, sing bayar perpuluhan atau bayar persembahan kasih, sing enggak apa-apa, ya kan? Tenang-tenang aja. Ya. Nah, inilah cara orang Filistin menghadapi problem permasalahan seringkali seperti cara kita. Kadangkala aku wis setia, aku wis doa, aku wis ngene, tapi kena apa? Saya kok masih mengalami seperti ini. Bapak Ibu jangan menggerutu, jangan Bapak Ibu yaitu marah. Mari kita introspeksi diri kita. Apa yang Allah kendaki kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita akan melihat cara bangsa pilihan Allah untuk menghadapi problem permasalahan yang dihadapi mereka. Kita lihat ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Haleluya. Ini yang dihadapi orang bangsa pilihan Allah dalam menghadapi problem permasalahan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah, Daud tidak melihat besarnya, kuatnya pahlawan Filistin. Dia tidak melihat hal itu. Kalau dia melihat seperti saya dan saudara seringkali melihat keadaan kita, kenapa sakit-sakitan naik mata di pagi, ya saya enggak tahu, Tina telepon, ya apa ya ma, wis gak ya apa, itu jalan yang harus kita lalui. Kamu mampu enggak berjalan di jalan itu? Ya, itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Daud tidak melihat besarnya, kuatnya orang Filistin, besarnya, kuatnya Goliat. Tetapi Daud melihat bahwa Allah yang menyertainya,
Allah yang yaitu memberkatinya, Allah yang berkuasa. Itulah yang dipandang oleh Daud, tidak memandang Goliat yang besar. Begitu juga saudara dan saya, persoalan silih berganti. Apalagi Bapak Ibu kami sebagai hamba Tuhan dalam membangun ini. Oh Tuhan tolong. Persoalan silih berganti, sing kelarangan, sing ini, sing ini. Aduh Tuhan tolong. Ya kan, saya, Tuhan tolong saya. Di sini Bapak Ibu tidak memandang Daud seperti itu, tetapi Daud di sini langkah pertama bangsa ini dalam mengatasi persoalan hidup yaitu apa tadi? Memanggil nama Tuhan. Ya kan di sini, engkau, Daud berkata kepada Allah, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, dengan kekuatannya, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Amin. Nah inilah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nama Tuhan, nama yang begitu heran, yang begitu indah di dalam yaitu Alkitab. Petrus pada waktu ke bait Allah adalah orang yang menganggap, oh Tuhan, orang ini pasti karena berdasi, karena gagah, pasti punya uang. Dia minta, tetapi Petrus katakan, emas perak tidak ada padaku, yang ada adalah apa? Nama Tuhan. Di dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Amin. Nah, mampu untuk mengatasi persoalan yang kita hadapi. Sebagai manusia, tidak tadi pembawa pujian, siapa yang datang dengan masa saya dan di Tuhan, nyambung firman-Ku, angkat tangan. Siapa yang datang? Nah, saya tidak janjian. Mbak Fitri ditelepon oleh Bu Tina untuk mengganti tugasnya, tapi karena roh Tuhan, roh yang sama yang kita mohon kepada Tuhan agar roh ini bekerja dan roh ini membawa kesatuan. Amin. Di sini dengan nama Tuhan, segala permasalahan yang kita hadapi, tembok Yeriko hancur yang begitu tebal, dengan nama Tuhan tembok itu akan runtuh. Tembok-tembok yang kita bawa, tembok kesedihan, kesusahan, sakit, penyakit, masalah, dengan iman kepada Tuhan, kita percaya, kita panggil Tuhan, tembok itu akan hancur. Amin. Begitu indahnya nama Tuhan. Ini yang dihadapi bangsa pilihan Allah dalam permasalahan yang besar, yaitu memanggil nama Tuhan. Yang kedua, di sini Daud biarpun memanggil nama Tuhan, tapi kalau tidak punya hati yang tulus, hati yang teguh, tidak akan pernah tembok itu hancur. Tidak akan pernah orang lumpuh itu bisa berjalan. Kenapa? Karena hati mereka bimbang, hati mereka takut, hati mereka kecewa. Tidak akan pernah nama itu terjadi mujizat dalam hidup kita. Tetapi di sini Daud mempunyai hati yang tulus. Oleh sebab itu tema khotbah saya pada saat ini baru saya kasih tema, sebab baru masuk di tempat ini. Hati yang tulus dapat mengalahkan tantangan. Hati yang tulus di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud punya hati yang tulus, hati yang tidak bimbang, hati yang penuh iman, penuh kepercayaan, yaitu kemauan yang sungguh-sungguh, punya tanggung jawab, punya beban. Nah ini
Kami percaya Bapak Ibu mengerjakan proyeknya Tuhan ini betul-betul dengan hati yang tulus. Amin. Bapak Ibu memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memberikan makanan kepada pekerja-pekerja. Itu kami percaya dengan tulus, ya, dengan tulus, dengan kemauan yang sungguh-sungguh, tidak ada punya tanggung jawab, punya beban, tidak terbebani dan membebani, tidak merasa di Tuhan. Kena opo yo gereja kok terus saya. Kadang-kala saya juga rapi sama Bapak Gembala. Ya, tapi Bapak Gembala itu memang orangnya imannya memang kuat teguh. Ya, kalau dia punya kemauan itu dibawa dalam doa, kadang-kala tengah malam orang ini kemana? Tahu-tahu berlutut di sini, ya, berdoa, mendoakan seluruh jemaat Tuhan, mendoakan persembahan yang Bapak Ibu berikan itu ditumpangi tangan Bapak Ibu. Disinilah kelebihan Bapak. Tumpangi tangan Bapak Ibu. Apa yang katakan Tuhan, Engkau tidak pernah berhutang. Apa yang dipersembahkan jemaat itu, apa yang ditabur, pasti akan dituai iman Bapak Ibu. Disinilah Daud punya hati yang teguh, hati yang kuat, biarpun memanggil nama Tuhan. Kalau tidak punya hati yang teguh, hati yang kuat, tanggung jawab, tidak akan mungkin. Kenapa di dalam Yakobus dikatakan orang yang bimbang, orang yang penuh hidup dalam kekhawatiran tidak akan pernah menuai, tidak akan pernah mendapatkan hasil yang memuaskan. Oleh sebab itu saat ini kita diajar oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan di sini, dengan hati yang tulus, punya beban. Hati yang mana yang dimiliki Daud? Kok hati Daud itu punya hati yang tulus? Di dalam Yesaya pasal 26 ayat 3, di situ dikatakan hati yang teguh ada damai. Sehingga dia kerjakan, dia lakukan untuk bangsanya. Ada satu kesukaan, ada satu damai. Dan di dalam Yeskiel 36 ayat 26, hatinya dibaharui sehingga punya hati yang taat, punya sikap yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan kesederhanaannya, dengan senjata yang yaitu sederhana, satu ketapel cumaan, ya kan? Dan batu yang dibawa, dia mampu merobohkan, yaitu si Goliat. Begitu juga saudara dan saya, kalau saat ini Bapak Ibu punya iman dan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, segala problem yang besar sekalipun tidak mustahil, Allah akan tolong. Amin. Inilah janji Tuhan. Apa yang dialami oleh Daud, mari kita ambil pelajaran di dalam kehidupan kita, di dalam kita menghadapi problem permasalahan hidup ini. Begitu Allah pasti tolong dan campur tangan. Karena apa? Daud tidak melihat besarnya Goliat. Daud tidak melihat kekuatannya orang Filistin. Tapi Daud melihat itu Yesus, itu Tuhan yang berkuasa, yang memanggil saya Allah yang setia, yang mampu untuk menolong dan mengangkat hidup kita. Haleluya. Begitu indah karya Tuhan, begitu besar masalah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami tidak tahu saat hari ini beban apa yang Bapak Ibu bawa.
masalah apa yang Bapak Ibu bawa. Percayalah, nama Tuhan sanggup untuk menolong. Amin. Teguhkanlah hati Bapak Ibu. Jangan bimbang, jangan takut, jangan khawatir. Kita akan membaca di dalam Roma pasal 8 ayat yang terakhir kita baca. Roma pasal 8. Roma pasal 8. Kita membaca ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28. Kita baca sama-sama ayat ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. 2, ketemu? Nah, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Jadi bukan kekuatan kita, Allah turut bekerja bersama-sama. Kita baca yang kedua yaitu dalam Filipi pasal yang keempat. Apa Bapak Ibu? Filipi 4 ayat yang ke-13. Apa? Filipi 4 ayat 13 kita baca bersama-sama. 2, 3. Amin. Segala apa? Kita bisa melakukan karena Tuhan yang memberi kekuatan. Haleluya. Itulah berita firman Tuhan pada hari ini. Karena kita menghadapi problem permasalahan yang pertama kita, Allah turut bekerja bersama-sama dan segala perkara dapat kutanggung karena di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Allah yang memberi kekuatan, Allah yang memberi kemampuan. Disitulah kita akan yaitu mampu menghadapi segala tantangan dan rintangan. Amin. Di nama Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, kita mengintrospeksi diri kita dan kita bawa kepada Tuhan. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan dengan firman yang sederhana ini. Boleh mengingatkan permasalahan apa yang kita hadapi. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Setia menopangku
permasalahan, ada tantangan, rintangan. Saat kesempatan yang indah di rumah Allah ini, Bapak Ibu sebelum tinggalkan tempat ini, berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan tolong campur tangan apa yang telah kami dengar pada siang hari ini. Nama Tuhan, hati yang teguh akan menolong kita, akan yaitu menyertai kita. Oleh sebab itu kita puji pujian ini sekali lagi. Bapak Ibu masuk di dalam doa masing-masing sebelum tinggalkan. Oh Tuhan, Haleluya. penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku Tuhan sanggup. dalam Haleluya, haleluya, haleluya. seluruh hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Goyah Haleluya. selamanya. Haleluya, haleluya. Masuklah dalam persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong kita, Allah yang sanggup mengangkat kita, Allah yang sanggup melepaskan beban kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah aku Tuhan, Kau tahu beban umat-Mu seperangan yang dihadapi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita puji sekali lagi, saya mohon kasih Kristus. Bapak Karis maju ke depan berdoa. Ajaib Kau Tuhan, Penuh kuasa, sanggup
Tuhan di rumahmu ini Tuhan. Kami bisa melakukan ibadah Tuhan, berkumpul dengan saudara-saudara kami Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu hadir Tuhan melalui firman-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, firman-Mu itu Tuhan sangat mengingatkan kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Kau telah hadir ke tengah hati kami juga Tuhan dengan melalui firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Gembala ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami harus percaya Tuhan, kami yakini Tuhan bahwa kami tidak bisa melakukan apapun Tuhan tanpa-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami hanya bisa berserah Tuhan, kami hanya bisa berdoa dan mengucap syukur serta berusaha Tuhan hanya atas nama-Mu ya Tuhan, untuk apa yang akan terjadi ke depan, dan juga kami bisa menjadi pegangan kami Tuhan dalam melakukan kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau berkati juga Ibu Gembala Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, Kau berikan kesehatan, Kau tetap berikan Roh Kudus-Mu Tuhan tetap tercurah Tuhan bagi Ibu Gembala dan juga keluarga Tuhan. Dan biarlah bisa tetap mendampingi kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan, untuk tetap bisa beribadah Tuhan dan bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan, dan kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Doa yang jauh daripada sempurna ini hanya kami bisa panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara terberkati oleh firman Tuhan. Saudara kembali disegarkan oleh firman Tuhan. Yang disegarkan, yang diberkati. Satu kali lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita. Lebih kuat tepuk tangan untuk Tuhan kita. Persembahan kedua dijalankan. Waktu dan tempat dipersilakan.